Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyampaikan suatu hal mengenai pentingnya sholat. Saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah kewajiban yang sangat mulia dan utama dalam Islam, yaitu sholat. Sholat bukan hanya sekedar ritual, tetapi merupakan pondasi kehidupan seorang muslim. Yang pertama, sholat adalah tiang agama yang menjadi amalan pertama kali dihisab di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, sholat yang pertama kali dihisab dari amalan hamba di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka baik pula amal seluruhnya. Tetapi bila sholatnya rusak, maka rusak pula lah amalan seluruhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini menunjukkan betapa besar kedudukan sholat dalam menilai keseluruhan amal kita. Yang kedua, sebagai umat muslim, kita wajib menjalankan sholat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat menjadikan kita dekat secara pribadi dengan Allah, sebagai momen menghadap langsung kepadanya untuk memohon ampun dan bimbingan. Sholat membuat jiwa kita merasa tenang dan damai, sekaligus menjadi pengingat kita akan tujuan hidup dan kewajiban sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, sholat membentuk karakter mulia dalam diri seorang muslim. Ketika kita bangun untuk sholat subuh di waktu yang dingin, hal itu melatih kedisiplinan dan keteguhan hati. Saat kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, itu membuat kita merasakan kebersamaan dan persaudaraan umat Islam yang kuat. Sholat memupuk rasa kasih sayang, kesabaran, dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sholat juga menjadi pelindung dari perilaku tercela. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika hati dan jiwa dipenuhi dengan pegangan teguh sholat, maka akhlak buruk akan dapat kita hindari. Namun, kenyataan masih banyak di antara kita yang mengabaikan sholat atau menganggap enteng pada kewajiban sholat ini. Alangkah sedih dan berbahaya jika sholat kita hanya dijadikan rutinitas tanpa kehusyuan dan pemahaman makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan perbaiki kualitas sholat kita. Dengan yang pertama, mulailah dari melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, perhatikan gerakan dan bacaan sholat dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, tingkatkan kehusyuan dengan memahami arti setiap doa dan juga bacaannya. Dan yang keempat, hindari gangguan dan kesibukan dunia yang menghalangi kita beribadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat bukan hanya kewajiban, melainkan juga anugerah dari Allah agar kita menjadi hambanya yang taat dan mulia di dunia dan akhirat. Jadikanlah sholat sebagai sumber kekuatan menghadapi berbagai ujian hidup. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, dan kemudahan untuk istiqomah menjaga sholat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoinya dan termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat Nabi di hari kiamat. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, saya Adam Hasan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.